Maafkan aku, itu salahku. Seharusnya aku sudah tanda. Bukankah takkan ada masalah? Sayang. Fu Chenghe tidak pernah meremehkan latar belakangmu, karena kau pernah menolongku. Aku setia padamu, kenapa kau menyakitiku seperti ini? Kenapa? Menolongmu. Saat ini, saya akan jujur padamu. Sebenarnya yang menyelamatkanmu bukanlah aku. Itu adalah Shen Ji Yan. Shen Ji Yan. Yang Pesaing seumur hidupku yang aku benci. Fu Chenghe. Jadi kau berbohong padaku. Aku akan membunuhmu. kau berterima kasih. Keluarga Yun lama dirundung masalah dan terpecah belah. Hanya aku. Oh tidak. Itu kita. Hanya dengan begitulah kita dapat membawa keluarga Yun ke tingkat yang lebih tinggi. Saudara Cheng, apakah itu menyakitkan? Aku akan memijatmu dengan baik saat kita kembali. Kalian sudah bersekongkol sejak lama. Kalian selalu menipu aku. Ayah, aku ini anak kandungmu. Fu Cheng, kamu bersama anak dari orang jahat. Yang tidak dicintai itulah orang jahat. Sayang, Yao Yaku itu anak kandungmu. kamu ke depan. Harus memperlakukan ibu dan anak dengan baik. Junlan, jangan salahkan ayah hati dulu berpikir membunuh ibumu. Keluarga Yun dan serikat dagang akan menjadi milik. Tidak menyangka, ibumu menulis wasiat menetapkanmu kepala keluarga. Wanita memimpin. Tidak masuk akal. Binatang. Kalian semua, aku akan membunuh kalian. Kalau aku anak penjahat, so what? Kamu belum hanya bisa merangkak di depan saya. Tanda tangan. Perempuan. Tidak apa-apa. Tidak tanda tangan juga tidak masalah. Toh, dalam perutmu ada benih saya. Nanti saat dia lahir, saya tetap akan menguras kamu. Anak, maafkan saya. Yunlan, kamu gila. Itu anak kamu. Tubuhku. Aku yang memutuskan. Aku. Pertama adalah aku. Lalu kepala keluarga Yun. Wanita. Ibu, Aku mati dulu sebelum memberikanmu anak. Kamu. Jangan pikir kamu bisa kendalikan aku. kalau begitu, matilah. Shen Zian, dia adalah musuh bebuyutan yang menggangguku. Apakah dia datang untuk menyelamatkanku? Bunuh. Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa menggertakmu. Tak peduli hidup atau Kamu hanya bisa menjadi milikku. Lan Er, semasa hidup aku tak bisa menikahimu. Bisa mati bersamamu. Juga cukup baik. sebelum datang, aku minum racun. Dengan begitu, Bisa mati bersamamu.
Di kehidupan ini, aku mencintai orang yang salah, mengakhiri hidupku. Shen Ziyan, jika ada kehidupan berikutnya, Meskipun kamu adalah musuhku, aku hanya menginginkanmu. Karena takdir memberi kesempatan kedua. segala penderitaanku di kehidupan sebelumnya, Akan kubalas 1000 kali lipat. Bagi yang pernah menyakitiku, akan kubuat mereka membayar semuanya. Yunlan, Jangan lama-lama, nanti Tuan Fu cemas menunggu. Cepat angkat teleponnya. Hidup sebelumnya saat ini. Bibi Hua masuk sebagai ibu tiriku, Yun Yao belum terungkap. Sebagai anak kandung ayah, lucu aku dibohongi kehidupan sebelum. Benar-benar menganggap mereka keluarga. Keluarga Yun kita. Kapan giliran orang jahat yang memimpin? Bicaranya sial seperti ibumu. Memilih suami seperti menghadiri pemakaman. Saya tidak keberatan. Aku akan membantumu, orang jahat, menghadiri pemakamanmu sekarang juga. Yunlan, kenapa berkata begitu tentang ibuku? Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika aku putri orang jahat? Kamu hanya bisa merangkak di depanku. Yun Yao, kau mempermalukanku dulu. Balas dendam itu akan dimulai dari Anda. Ya. Yunlan, Yunlan, Yunlan. Yun Yao cuma khawatir. Tidak perlu sejauh itu, kan? Kenapa? Memanjakan dia begitu. Kamu menggantikannya menderita ya. Kakap. Bukan urusanmu. Kamu. Sekali ini, aku memukulmu karena berbicara kasar. Kali ini, aku akan memukulmu dan ibumu karena datang ke rumah. Sudah cukup, berhenti memukul. Pengunjung, ibu dan anak perempuan di atas ring keluar dari keluarga Yun. Yunlan. Tidak mendengarkan aku, ya? Jangan tak tahu malu. Awas saja kalau aku Tidak menikahiku. Kamu ingin menikah denganku, tapi aku juga belum tentu ingin. Meskipun mau menikah, Aku juga mau menikahi Shen Zi. di kehidupan ini. Kamu hanya akan menjadi orang yang kutinggalkan. Tunggu. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku memutuskan Fu Chenghe menikah ke keluarga kami, Shen Xian langsung mengganggu jika garis waktu tidak berubah. Shen Xian. Selama Fu Chenghe bersama pemimpin keluarga Yun, Shen Xian pasti Pelankan suaramu, dia adalah Shen Xian, Godfather Mafia terkenal di Jinghai. ayo cepat. Cepat sedikit. Keluarga Yun punya selera besar dalam memilih menantu. Dia mengundang semua tuan muda dari keluarga besar di Jinghai. Namun sayangnya, kecuali aku. Kenapa? Ini aku. Tidak nakah? Ciuman pertama bos besar. Diambil oleh musuh bebuyutannya. Kamu. Aku sudah coba. Rasanya cukup enak. Kamu sudah datang ke seleksi jodoh. Jadi jadilah suamiku, Yunlan.
Berani-beraninya kamu mengganggu istriku. Istrimu. Kenapa? Tidak percaya? Tanya dia sendiri. Suamiku, Kalau kita sudah menikah, bawa aku ke rumah pengantin kita. Kenapa? Tidak berani. Yunlan, Shenjian Kijam lisik dan berbahaya. Kepala keluarga bertunangan dengannya. Agar tidak kepala keluarga sudah melakukan banyak hal untuk memprovokasinya. Dia tidak akan berbuat apa. berani merebut orang depan mataku. Yuning. Bawa orang serikat. Pergi. Tunggu sebentar. Apa yang terburu-buru jika Yunlan benar-benar mati di tangan Shenxian? Suamiku, Sebagai satu-satunya ayah kandungnya. Asosiasi perdagangan keluar sekarang milik kita. Masuk akal ya. Begaini. Aku bahkan tak perlu memaksanya menyerah dari posisi ketua asosiasi itu. Dulu pakai cara untuk menghancurkan perjodohan kami. Sekarang berani-beraninya minum bersamaku, musuhnya. Gimana? Apakah kamu tidak takut aku akan meracuni anggur? karena kamu. Itu tidak mungkin. Mereka benar-benar membius saya. Yandere sialan itu. Dia sudah menjadi suamiku, mengapa kamu masih mempermainkanku? Kau dulu menggunakan segala macam trik padaku untuk membuatku tunduk. Semua demi Fu Chenghe. Sekarang, saya menggunakan metode yang sama. Membuli kamu. Aku 100%. Menjinakkan kamu jadi hewan peliharaanku yang sempurna. Supaya kamu cuma mencintaiku sepenuhnya. Dia sedang mengujiku. Sepertinya, kamu membenci. Kalau kamu benci aku, kenapa tidak membunuhku? Cekik saja aku. Kalau tidak bisa, biar aku saja. Kelihatannya. Pertama kali ya. Jangan coba-coba curang. Kali ini, akan kubayar lunas semua. Kau mau apa? Mengajarkanmu cara menggertak orang. Sayang, Cuma omong doang, siapa yang gak bisa? Kayaknya kamu kurang jago. Sedikit ya. Aku cuma ajarin sekali. Aku cuma ajarin sekali. Tenang. Sial.
Jangan pikir karena semalam kamu lebih aktif. Aku akan percaya bahwa kamu tidak akan pergi lagi. Fu Chenghe. Lan Er, kamu benar-benar tega ya. Demi aku tidak menyakiti Fu Chenghe yang kamu suka. Bahkan memberikan pertama kalinya padaku. Ini juga pertama kali bagiku. Bosh. SSST. Biarkan Lan Er tidur sedikit lebih lama. Ambil sup ayam yang disiapkan semalam. Tambahkan untuknya. Oke. Bos benar-benar berpikir tentang cinta. Setiap kali di depan ketua keluarga Yun, dia berpura-pura tidak suka, terluka, dan ingin melukai diri sendiri, lalu mencari alasan. Fu Chenghe. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Tak disangka Shen Xian di bagian itu. Sangat imut. Kemarin aku untuk pertama kalinya menunjukkan wajah marah pada Fu Chenghe. Orang-orang dari konsorsium pasti merasa ada yang aneh. Yunying. Kamar dagang itu, lapor jika ada pergerakan sesepuh. Baik, Tuan. Fu Chenghe. Ganggu aja. Sayang, ini aku. Sayang, Ini aku. Setelah kamu diculik oleh Shen Xian, aku selalu khawatir tentangmu. Pura-pura tangguh, Di kehidupan sebelumnya, berharap mengambil nyawaku bersama suamiku. Apa urusannya sama kamu? sayang, Jangan marah-marah. Aku tahu saat ada masalah, kamu selalu membantuku menyelesaikannya. Si Shen Xian itu. Apa aku memaksamu? Kami semua sukarela. Lagi pula, aku sudah menikah. Jangan ganggu aku lagi. Lan Er. Kalimat mana yang benar? Shen Xian terluka. Yunlang, apa maksudmu? Kamu bilang aku satu-satunya yang kamu cintai. Kita ciuman, kencan, ketemu orang tua. Aku suami yang udah kamu pilih dari awal. Kamu bilang cuma akan nikahin aku. Dia pasti mati. Yunlang, kamu bilang hanya cintai aku. Yunlang, kamu sedang apa? Apa terjadi antara kamu dan Shen Ziwan? Bicara dong. Apa maksudmu sebenarnya? Yunlang, katakan sesuatu. Yunlang, Bilang padanya. Siapa yang kamu cintai? Dia cemburu. Fu Cheng Bo Cheng, aku sama sekali tidak mencintai seumur hidupku. Tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Sentaku. ini adalah Shen Zian. Dan, Aku ingin menebus apa yang telah kulakukan, kesalahan yang dilakukan.
Tanganmu. Jangan bergerak. Jangan kira aku akan percaya padamu. Saya tidak mudah tertipu seperti sebelumnya. Pernah karena kata dari bajingan itu, ikat Shenxian di bawah tanah dan cambuk. Mendadak berubah sikap. Siapapun pasti curiga. Kamu boleh tidak percaya padaku. Bisa saja terus mengujiku. Tapi aku akan terus melangkah mendekatimu. Kamu mundur 10 langkah. Aku maju 20 langkah. Kamu mundur 100 langkah. Aku melangkah 1000 langkah. Sekarang, cium aku. Perempuan ini bicara begitu padaku. Bukankah Shenjian Muzu babitanya? Kok belum berhasil menghancurkannya? Ada yang aneh. Saat kau berpura-pura jadi penyelamatnya, dia selalu berusaha menyenangimu. Sekret. Apa dia sudah berubah hati? Dia menggandaukan ibunya. Jadi ketua asosiasi bisnis. Tidak punya kekuatan nyata tapi begitu sombong. Panggil Oya Kemen. Biar dia dapiula. Ayah. Cukup panggil Paman Yun. Meskipun sahamnya tidak banyak, tapi dia menguasai Dewan Tetua. Banyak yang mengikuti dia. Selama kita bekerja sama, bisa memaksa wanita melepaskan posisi ketua serikat ini. Ketua rumah. Serikat ini memang tidak tenang. Seperti yang Anda predik, beberapa pemimpin merasa Anda kalah dari Shen Xian. Dewan Tetua dipimpin ayah Anda juga mulai bergerak tidak baik. Ada perubahan di Dewan Tetua. Mereka dulu paksa aku mundur pakai dalih keluarga. Sepertinya kali ini, rencana mereka dipercepat. Orang-orang Dewan Tetua Sekarang sedang mencarimu. Ayah Anda di sana. Apakah Anda ingin menemuinya? jika ingin menemui, biar datang padaku. Yun Ying. Beritahu majelis tua 10 menit. Hadapanku. Bos. Daerah selatan kota tidak tenang. Akhir-akhir ini lebih aneh. Hentikan beberapa proyek. Ayo, pergi lihat. Tunggu sebentar. Di luar dingin. Ambil jaket saja. Nyonya jadi berubah. Akhirnya mulai baik pada bos. Tidak seperti dulu, bertengkar keras. Semua jadi hidup lebih baik. Suamiku. Terkurung 3 hari penuh. Bagaimana kalau biarkan aku keluar, menghirup udara segar? Kamu akan lari lagi. Dewan Presbiterian. Mereka sekelompok pengecut yang menindas yang lemah, dan masalah kecilku tidak ada yang perlu dikhawatirkan Shen Xian. Aku pergi mencari jimat keberuntungan untukmu. Aku akan melindungimu dari masalah. Aku bersumpah, saya pasti akan kembali, oke? Bagus. Kembali lagi segera. Jaga baik-baik Nyonya.
Ada apa? Kapan saja beritahu saya. Iya. Bu. Sepertinya. Saya harus hitung-hitung dengan mereka. Paman Yun. Yunlan ada di dalam sini. Paman Yun. Yunlan ada di sini. Saya sudah bilang sejak awal. Seorang wanita, bagaimana bisa menggantikan posisi ketua? Pada acara pemilihan suami malah diculik di depan umum. Memalukan nama asosiasi kita. Benar sekali. Asosiasi keluarga Yun butuh pemimpin kuat. Kalau Yunlan kurang yakin, orang-orang pasti tidak akan patuh. Bicara begini tidak takut menyinggung kepala keluarga? Dia berani. Aku ini kan ayahnya. Ibunya meninggal lebih awal. Sejak kecil menurut padaku, kalau berani melawan. Lihat apakah aku tidak bisa memberinya pelajaran. Perusahaan dagang perlu pria Anda untuk mendukung. Bagaimanapan? Yunlan hanya seorang gadis. Dia hanya seorang gadis. Begitu sombong. Ingin Dewan Tetua datang dalam 10 menit, tapi aku tidak mau masuk kuil ini. Hari ini biar dia lihat. Siapa sebenarnya bos besar di perusahaan Yun? Pertama kali bertemu. Aku adalah kepala baru perusahaan Yun. Terima kasih atas kerja. Tidak capek. Tuan rumah tertawa dengan menyeramkan. Wibawanya ini tidak seburuk yang Yun Zhengxiong bilang. Semua. Telat 1 menit. Menurut aturan perkumpulan. Seharusnya kena hukuman. Penting atau tidaknya? Baru menjabat, ada urusan mendesak apa? Bisakah kalian mengerti tulang tua kami ini? Semuanya adalah sosok senior dalam serikat. Aturan. Seharusnya lebih paham dari yang baru. Lain kali terlambat lagi, yang kupotong bukan hanya topi. Sombong. Siapa yang izinkan kamu bicara begitu dengan yang lebih tua? Yun Zhengxiong. Aku sudah bilang Harus datang lebih awal. sekarang cepat minta maaf pada kepala keluarga. Kepala keluarga, Mulai sekarang, hanya mengakui Anda nomor 1. Anda adalah pemimpin. Dasar tua bangka. Cepat sekali mengkhianat. Garis Neko. Aku ini ayahmu. Tidak percaya kamu berani menyiksaku. Lagi pula, bisnis luar negeri dari serikat dagang semua aku yang urus. Kalau aku ada masalah, seluruh serikat dagang akan berantakan. Aku baru saja menjadi kepala. Kekuasaan belum cukup kokoh. Hanya bisa menunggu. Memberi Anda wajah. Memanggil Anda ayah. Tidak sopan. Aku bisa menantangmu kapan saja. Kau, Yunlan, bagaimana bisa bicara begitu? Paman Yun kembali dari luar. Hanya untuk pernikahan. ya. Aku dengar tentang acara pemilihan suami. Cheng Hi pria yang baik. Dia hanya memintamu. Sedikit maklumi adikmu, Yun Yao. Bagaimana bisa kamu merusak pernikahan yang sudah ditentukan? Apa kamu benar-benar berpikir Fu Chenghe adalah orang baik? Selain itu, urusan pernikahan saya tidak ada yang bisa memutuskan untuk saya. Saya memilih Shen Xian. Dia orang baik. Jika seseorang berani mencoba untuk berhenti, tergantung pada pisau di tangan. Setuju atau tidak setuju?
Kamu membunuh ibuku. Itu membunuhku. Utang ini. Saya akan menyelesaikan urusan dengan Anda. Dan sekarang, aku memiliki pedang paling tajam dengan pedang terkuat di tangan. Tak ada yang perlu ditakuti. Sebelumnya, bukankah biasanya mudah hadapi Yunlan? Sekarang kenapa? Aku benar-benar malu karenamu. Aku kan pernah menyelamatkannya. Mungkin. Karena aku tadi bicara terlalu kasar, makanya dia marah. Paman Yun, tenang saja. Tunggu saja sampai dia sudah tidak. Kalau aku suruh dia pasti tidak berani ke barat. Tapi kamu bahkan tidak bisa mempertahankan posisi suami. Pasti gara-gara guna-guna dari Shen Zian. Kirim pembunuh saja untuk menghabisi. Perlukah aku mengajarkanmu? Aku sudah punya cara. Aku percaya. Shen Jian menjengkelkan. Sebentar lagi akan hilang. Bos, Ibu keluar siang tadi. Sampai sekarang belum kembali. Saya juga tidak bisa. Saya khawatir. Dia akan mendapat masalah. Apa mungkin dia pergi mencari Fu Chenghe lagi? Dulu harusnya saya tidak percaya dia soal cari jimat keberuntungan untuk saya. Datang ke tambang batu daerah selatan segera. Tuan Fu, lihat baik-baik. Shen Zia datang sendirian. Benar-benar datang sendirian. Ini kesempatan emas. Berani menghalangi rencanaku. Hari ini. Harus menyingkirkannya. Siap. Serang. Mereka adalah pembunuh dari kamar dagang keluarga Yun. Lan ya. Membawaku ke sini untuk singkirkan. Apakah ini kesepakatan Anda? Wanita. Kemana saja kamu? Tidak bisa menghubungi Anda. Tuan muda pergi mencarimu. Di mana ponselku? Tidak baik. Cepat lacak lokasi Tuan Muda. Oke. Kamu adalah bos mafia Jinghai. Shen Zian, kan? Siapa yang mengirim kalian? Orang mati. Tidak perlu tahu banyak. Hanya denganmu. Dan mereka. Aku tahu kau sulit dihadapi, tapi hari ini. Bukankah kamu hanya datang sendirian? Hari ini. Itu adalah tanggal kematianmu. Saudara laki-laki, kepalanya bernilai 500 juta. Cobalah aku. Sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu sanggup menakjubkan. Tapi, selamat tinggal. Shen Jian. Selamat tinggal. Siapa? Keluar sekarang. Siapa?
Oh, ternyata wanita Shen Ziyan. Cantik sekali. Hanya untuk mati bersamanya. Sanggup disayangkan. Bagaimana kalau temani kami bersantai? Bos. Tidak apa-apakan. Shen Ziyan. Ayo. Ayo. Kemana? Bawa tempat lain habisi saya? Lalu bersama dengan Fu Chenghe yang kamu suka. Shen Ziyan. Aku bilang, seumur hidupku hanya butuh kamu. Dengarkan. Ayo pergi. Lan Jangan berakting lagi. Kita sudah bersaing 6 tahun. Kamu juga pasti capek, kan? Aku hanya ingin kamu sendiri yang mengatakannya padaku. Kamu ingin aku mati. Shen Ziyan seperti ini sekarang sedang memprovokasi aku. Jika aku tidak menipunya dan menyakitinya 6 tahun, mungkin saja. Ini. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu mati. Juga ingin tua bersamaku. Meninggal dengan tenang saat tidur. Sebuah rumah yang penuh dengan anak-anak dan cucu. Saya melajang lebih dari 30 tahun. Aku paling benci dengan jenis rasa manis yang hari ini membiarkan kalian berdua, yin dan yang terpisah. Kamu merusak suasana. Aku akan menanganinya. Aku menjelaskan saat aku kembali. Lan Er. Lan Er. Dia mencoba melindungiku. Dia pasti berakting lagi. Dengan lengan dan kakimu yang kurus, kami akan pindah sebentar lagi. Bisakah Anda menanganinya? Saya adalah kepala kamar dagang keluarga Yun. Saya mengundurkan diri sekarang dan tidak menjawab pertanyaan Anda. Berkomda, kom. Semua orang tahu Shen Ziyan musuh bebuyutan patriar kita. Jika membunuhnya hari ini, kepala keluarga akan memberi kita hadiah. Benarkah? Pisau ini. Sepertinya. Pisau peninggalan keluarga Yun. Selesai sudah. Apakah kamu kepala keluarga? Apakah kepala keluarga? Masih lanjut? Lanjut apanya? Apa aku menyuruhmu masuk? Tuan rumah. Kami juga hanya menjalankan perintah. Mohon. Penggampunan. Menjalankan perintah. Perintah siapa? Itu. Mau bilang tidak? Dari Fu Chenghe. Aku tahu itu dia. Baiklah. Kalian semua mundur. Kelak kalian harus tahu. Dengar kata siapa, ikuti siapa. Ya. Terima kasih, ketua keluarga. Pergi, segera pergi. Shen Ziyan. Bos. Shen Ziyan. Pengurus Shen. Tidur 3 hari 3 malam. Kenapa belum bangun? Apa ada masalah? Tidak ada yang ketahuan. Seharusnya tidak begitu. Dokter bilang dia tidak terluka parah. Otaknya sudah diperiksa. Tidak ada kerusakan yang ditemukan. Tidak tahu kapan bos akan bangun. Shen Ziyan.
Aku tidak pergi lagi. Kamu mau tidur berapa lama? Beberapa hari. Beberapa tahun. Aku akan menunggu kamu bangun. Di depan orang lain. Shen Zian yang kuat dan dingin. Tapi lukanya dia. Setiap satu ada hubungannya dengan saya. Ternyata sudah bangun sejak tadi. Apakah ini tes untukku? Baiklah, aku akan main bersamamu. Tidak menyangka. Badanmu begitu bagus. Tapi kalau kamu tidak bangun lagi, aku tidak bisa puas. Haruskah memanfaatkannya selagi masih muda? Cari istri lain. Lan Er. Bangun. Sepertinya aku. Baik-baik saja. Apakah aku tidur lama? Iya. Aku terus berpikir. Kalau kamu tidak bangun, aku harus cari pengganti. Apakah ini yang kau inginkan agar tidak bangun? Akulah seseorang yang kau beri gelar resmi. Mengapa kamu masih memikirkan pria lain? Bagaimana? Cemburu. Shen Zian. Saya katakan untuk terakhir kali, orang-orang itu tidak saya atur. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kamu menikah denganku atau tidak? Hanya sedikit emas ini. Cukup buat mas kawin saya. Hanya segini. Menurut tradisi keluarga Shen, ini sudah cukup buat menikah 20 kali. Pergi. Bawa semua barang simpananku. Itu kan sebagian besar harta keluarga Shen. Baiklah. Kurangi merokok. Tidak baik untuk paru-paru. Apa ini? Rumah ini. Mestinya ada nyonya rumah kan? Sebelumnya kami hanya menikah di catatan sipil. Tapi kami adalah satu kesatuan. Setelah menikah, akan memberikan segalanya. Kepadamu. Selain itu, masih ada. Ini semua adalah properti kami keluarga Shen. Ini bukan stempel resmi dari kamar dagang keluarga Yun, ibuku. Setelah meninggal, aku tidak bisa menemukan bagaimana bisa ini ada padamu. Ketika keluarga kita dijodohkan saat kecil, ibumu mempercayakannya kepada keluarga kami. Pantas ibuku selalu mendukung pernikahan dengan keluarga Shen. Dia sudah merencanakannya lama. Hebat. Dengan stempel resmi, aku pasti bisa merebut kembali kendali atas asosiasi. Aku menemanimu. Urusan sepele begini tak perlu kau khawatirkan. Siapapun yang berani menyakitiku, akan kuseret untuk membayar harganya. Akan ada sedikit adegan berdarah di sana. Anak yang baik tidak bisa menonton. Dia punya kemauan keras dari lahir. Biarkan saja dia melakukannya. Bagus. Tetapi, sekarang kita sudah menjadi suami istri. Jika mereka menindasmu, saya akan melenyapkannya satu persatu. Terima kasih, suamiku. Siap-siap. Pergi ke asosiasi keluarga Yun. Kamu tidak dengar kata-kata nyonya lagi. Kamu cerewet sekali. Bagaimana ibu dan anak perempuan keluarga Yun masih punya muka? Bukannya karena izin Dewan Tetua. Denga Nona Yun Yao. Adik seperanakan kepala keluarga. Salam, kepala keluarga. Yunlang, kamu kenapa datang hari ini?
Apakah bertengkar dengan Shen Xian? Tidak masalah. Aku tetap membutuh kamu. Hari ini aku datang. Saya sengaja datang untuk membersihkan rumah. Aku Putri Yun Zhengxiong. Ada sesepuh mendukung aku. Kamu nggak bisa ngapa aku. Kami punya dukungan dari sesepuh. Siapa berani dukung kamu? Dia pikir dia siapa sih? Ayah Beneran. Masih mau bertahan di Jinghai? Sesepuh dukung kalian. Kalian nggak tahu kekuatan sesepuh. Dikasih kepala keluarga, kan? Kalian, sekelompok orang bodoh bersandar pada kekuatan orang lain. Kamu. Sebelum meninggal, ibuku sudah mewariskan 85% saham perkumpulan kepada aku. Kalau bicara tentang siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling besar. Sekarang, selama aku mau, bisa kapan saja mengambil alih Dewan Tua ini. Kamu mengelola perkumpulan. Tidak sanggup. Kalau begitu, tidak usah repot-repot. Aku kan baru saja menikah dengan suami baru. Yunlang, Kamu. Aku bukan sudah memintamu pergi? tapi kamu juga tidak jelaskan dengan jelas. Lagi pula, Penolong hidupmu. Penolong hidup. Selama ini kamu makan dari saya, tinggal di tempat saya. Kalau mau bicara soal balas budi, semua lunas. Kamu ini pria yang beruntung. Saya tidak tahu siapa yang nekat jatuh cinta padamu. Yunlang, berani kamu. Fu Chenghe. Coba katakan. Apakah kamu benar-benar penyelamatku? Saudara Chenghe. Yunlan, apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan apapun. Kenapa memukulnya? Bertarunglah jika kau mau. Bagaimana? Anda ingin mencobanya juga? Kamu masih ingin memukulku? Sebagai kepala keluarga, tidak bisa bertindak. Semua orang melihatnya. Fu Shao tidak bicara. Dia melupakannya. Diam saja mulut bau kamu. Ini Adalah bukti Fu Cheng menggunakan pembunuh serikat dagang keluarga Yunku secara pribadi. Seorang pria berani menyakiti pria Yunlan. Kamu benar-benar mencari mati. Kalian yang tahu malah membiarkannya. Kalian ini parasit. Serikat dagang Yunku, jangan tinggalkan satu pun. Saya tidak setuju. Mereka kan ibumu dan adik perempuanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Dia dari awal tidak mencintai aku atau ibu. Peduli wanita simpanan dan anaknya. Tidak perlu sungkan. Kamu tidak membolehkan. Kamu tidak membolehkan? Aku bisa mencabut kekuasaanmu di asosiasi bisnis kapan saja. Kekuasaanmu lebih besar dari punyaku. Tapi tanpa stempel, kamu tidak punya wewenang untuk bertindak. Benarkah? kabarnya segel keluarga Yun sudah dikremasi bersama Tuan Lama. Tanpa segel, kepala keluarga tidak akan punya kekuasaan. Ibumu panjang rambut, pendek wawasan. Bagaimana wanita mengelola asosiasi bisnis? Menikah dengan Shen Xian. Ayah mendekangmu. Serahkan asosiasi bisnis, kamu fokus saja pada suami dan anak. Mengurus suami dan anak bukan tujuanku. Bukan tujuanku. Masih di zaman kerjaan King? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Cepat kemari, putriku sudah gila. Dia ditempatkan dalam tahanan rumah. Mari kita lihat siapa yang berani. Istri. Anda lupa sesuatu. Tidak menyangka stempel resmi keluarga Yun masih ada di... Bab ini sudah kembali ke tangan Master. Tampaknya sang patriark bermaksud memekat para tetua. Manajemen penuh Yun Jia.
kenapa bisa? Sayang, bagaimana ini? Ayah mertua. Saya, Shen Xian. Bersedia sekeluarga mendukung istriku mengelola asosiasi. Sayang. Sekarang kamu berkuasa. Cap di tangan. Mau bagaimana dengan orang-orang ini? Terserah kamu. Don Mafia jadi kepala keluarga Yun. Dukungan terkuat. Mereka berduet kuat. Tidak ada di Jinghai bisa menggertak Bibi Hua dan Yun Yao. Memindahkan dana asosiasi 5 juta tanpa izin. Fu Cheng. Memakai pembunuh keluarga Yun tanpa izin, merugikan kepentingan asosiasi. Semua ini terjadi karena persetujuan diam-diam Yun Zhengxiong. Sekarang saya umumkan. Menarik kembali semua saham Yun Zheng di Yunjia Business Association. Mulai sekarang, Yunjia Business Association hanya mendengarkan saya. Bibi Hua, Yun Yao, Yun Zhengxiong dan anjing. Tidak boleh masuk ke dalam bisnis. Anak berdosa. Mengusir mereka cukup. Masih mau usir aku? Kalau ibumu tahu, dia pasti... Kamu berani sebut ibuku. Bagaimana ibuku meninggal? Kamu gak tahu ya? Berani lakukan itu di depan aku. Aku tidak menyentuhnya. Semua orang melihatnya. Hampir saja aku lupa tentang kamu. Fu Chenghe, siapa memberimu keberanian menggunakan orang dari persekutuanku? Untuk menyerang Shen Xian. Kalau kamu memang tidak takut mati, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Orang-orangku, hancurkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya. Sesuai perintah. Sudah mengurusnya. Apa? Junlan. Kamu ini dingin dan kejam. Kamu jahat. Lan, kepala keluarga Yun. Mengurus orang-orang merusak ini. Kamu ada keberatan? Tuan mertua. Aku tidak. Tidak dengar apa yang tadi Nyonya katakan? Usir mereka semua. Perhimpunan dagang keluarga Yun juga hasil jerih payahku. Mengapa aku harus diusir? Minggu depan, pernikahanku dengan Shen Xian. Aku berharap keluargaku bisa datang memberikan ucapan selamat. Seru, kan? Pertunjukan baru saja dimulai. Saudara Chung Hiku, tolong bantu dia ayah. Bantu apanya? Tidak lihat saya juga sedang dalam masalah? Fu Chenghe tidak berguna lagi. Sudah tidak ada nilainya. Tapi, Sudahlah. Yunlan dan Shen Xian akan menikah 3 hari lagi. Bagaimana mengembalikan saham-saham itu? Dulu, Shen Xian menjadi musuh Yunlan. Tiba-tiba sekarang mau menikah dengan Yunlan. Menyerke. Shen Xian pasti tidak suka Yunlan. Yunlan pernah bilang, Akan berbagi semua saham perkumpulan dengan suami. Jadi, dia pasti pakai cara licik. Memberi keuntungan padanya. Bu. Kamu piker. Putriku lahir begitu cantik karena saham ada di tangan Shen Xian. Kalau kita atur Shen Xian, bukankah itu sudah cukup? Apakah itu bisa? Kenapa tidak bisa? Yun Jingxiong kamu janji. Setelah membunuh wanita dan Yunlan, akan berikan asosiasi bisnis Yun kepada kami. Sekreng. Keuntungan gak dapat tapi malah kena masalah. Ok. Anakku yang baik. Luka di kaki hampir sembuh. Nanti kalau mau tampil keren harus pandai ambil peluang. Njati. aku tahu, Shin Jian senyum. pasti dia tertarik padaku. Nok. Kita ini kan keluarga.
Ayah dan adikmu ingin datang ke pernikahanmu. Akhirnya kena juga. Yun Zheng Xiong, kali ini, kita habisi dulu putri kesayanganmu. Baiklah, Aku mau mandi. kau marah padaku tidak? Memanfaatkan pernikahan kita untuk melawan keluarga Yun. Urusanmu adalah urusanku. Kalau kamu merasa tidak enak, maka panggil sayang. Panggil sayang. Sayang, Shen Zian, apa katamu? Kamu suka padaku 6 tahun. Karena kita dijodohkan sejak kecil? Aku suka kamu. Bukan cuma 6 tahun. Shen Zian, Bisnis kecil ayahmu mengganggu urusanku, kau tahu kamu akan kugebuk. Ayo serang, teman-teman, serang. pergi. Cepat siapkan sup ayam untuk istri agar sehat. Baik. Beri dia minum. Tambah semangkuk lagi. Oke. Tambahkan lebih banyak buah goji. Bos, kamu sibuk persiapkan pernikahan. Dokumen-dokumen ini, dokumen mendesak tertunda di perusahaan. Perlu kamu urus. Shen Jian. Bos, Besok saja. lusa lagi. Lan kesayanganku. Cantik sekali. Kenapa? Urusan kantor tidak diurus. Urusan kita. Tentu harus jadi prioritas utama. Menikah itu penting. Urusan perusahaan penting. Kontraknya biar aku bantu cek. Kamu pergi ganti baju. Sini, beri aku dokumen yang belum dia selesaikan. Menantu yang baik. Menantu yang baik. Selamat atas pernikahan kalian. Kita sekeluarga, kadang ada sedikit pertengkaran. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Terserah kalian. Saya mau ganti baju. Dia menatapku lebih lama. Tentu saja, pria mana yang tidak suka adik ipar yang seksi?
Dia naik ke atas untuk ganti baju. Itu adalah isyarat untukmu. Cepat pergi. Yunlan biasanya makan begitu enak. Shen Xian punya tubuh jauh lebih baik dibanding Kang Hege. Apakah dia sama sekali tidak bereaksi terhadapku? Tidak mungkin. Benar. Pasti karena kedatangan tiba-tiba. Shin Jiwan Ketakuten. Kakak Ipa. Tak disangka. Kamu suka main seperti ini. Kakak dengan sifat seperti itu. Tidak bisa memuaskanmu, kan? Aku jauh lebih penurut dibanding kakak. Tidak bersih lagi, kalau Langi lihat. Salah paham aku kehilangan kesucian. Apa dia akan menceraikanku? Harus urus masalah ini. Lalu kamu. Mau main yang lebih menantang? Jadi kamu. Mau main yang lebih seru gak? Shi Yan Ye. Gak nyangka. Kamu suka. Mainnya begitu ekstrim. Shi Yan Ye. Pelan-pelan, itu sakit. Shi Yan Ye, kamu pergi. Kamu gerak lagi. Aku potong otot tangan dan kakimu. Shi Yan Ye, kamu kembali. Sayang. Demi langit saksinya, dia yang memaksa saya. Kamu harus bela saya. Adikku sayang. Di wilayahku. Pada tunangan saya. Perlu cara seperti ini. Kakak. Aku cuma ingin diam-diam memberi berkah untuk pernikahan kalian. Mungkin karena masuk tanpa kakak ipar salah paham. Oh. Adikku. Katanya ingin memberikan, namun hal bahagia ini. Jadi seperti ini. Haruskah dihukum? Memang harus dihukum. Kakak. Xian, dia orang yang punya posisi. Kamu benar-benar mau menghukum, tidak memberi sedikit pun muka padanya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tidak ada yang berani mengganggu orangku. Berani sekali kamu memukulku. Kupikir, kamu berani mendekati priamu, sudah siap mati. Kakak, aku tidak berani lagi. Jangan. Terlambat. Pelajaran terakhir yang kuberikan padamu. Kamu mungkin sudah lupa, kan? Kakak. Bukan. Ini Shen Xian. Dia yang menggoda aku tertipu olehnya. Hebat sekali. Kamu wanita jahat. Berani-beraninya menuduh suamiku. Pengurus Shen. Mengacaukan pesta pernikahan. Membuat marah tuan rumah. Apa hukumannya? Kembali, Nyonya. Patahkan tangan dan kaki. Kalau begitu, pergilah ambil. Adikku yang baik. Kakimu ini baru saja sembuh. Sekarang akan patah lagi.
Jangan. Jangan. Kalau begitu katakan jujur padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Yunyao itu harta karun, tapi dia juga alat di tangan orang lain. Berani. Ayah, tolong aku. Wanita. Apakah kamu merasa bagian dari keluarga Yun? Kami datang mengucapkan selamat. Tapi kamu malah melukai adikmu sendiri. Aku memerintahkanmu. Minta maaf padanya sekarang. Yang dia sakiti bukan aku, tapi di wilayah keluarga Shen. Menghadapi suamiku, Shen Zia. Jika ada hukuman, diputuskan oleh kepala keluarga Shen. Kamu hanya wanita yang menikah ke keluarga ini. Aku sudah serahkan semua urusan besar dan kecil ke dia. Pendapat istriku adalah pendapatku. Bagaimana menghukum kalian yang berani menyinggung keluargaku? Tentu dia yang putuskan. Ini. Kamu dan Yo itu saudara, kenapa bikin ribet? Sebagai kakak, kamu nggak bisa ngalah sama adikmu, malah senang menghitung. Bagaimana bisa begitu? Adikku menggoda suamiku. Kamu bukannya menghentik, malah bilang aku perhitungan. Itu yang disebut keluarga. Kamu ngomong apa sih? Terserah kalian. Aku mau ganti baju. Dia tadi liatin aku lebih lama. Memang mana ada pria yang gak suka adik ipar yang seksi. Dia baru naik, mau ganti baju. Itu tandanya dia kasih kode. Turn and dikit kira bajunya. Cepat sana. Orang jahat yang mau rusak hubunganku sama istriku. Sudah pikirin cara mati kamu? Papa, sekarang gimana? Papa, Sekarang bagaimana? Itu ulahmu. Yao, kau tahan dulu. Ayah akan cari cara menolongmu. Salah ya harus dihukum. Yunyao melakukan hal memalukan. Aku tidak akan membela. Ikuti apa yang Yunlan katakan. Patahkan tangan dan kaki. Biar dia ingat sepanjang waktu. Jangan. ayah, Kenapa ayah bisa begini padaku? Akan membuat adik menderita. Ini mungkin tidak enak dilihat. Ayah, mungkin pergi dulu. Antar tamu. Iya. Tolong. Sayang. Yun Zhengxiong adalah dalangnya. Kenapa tidak tangkap dia? Yun Zhengxiong membunuh ibuku demi selingkuhannya. Jika kita menahannya, bagaimana cara kita memancing Huai keluar? Orang-orang yang membunuh ibuku tidak akan ada yang lolos dari saya. Menurut kamu, mereka sudah ditangani. Lalu aku? Kamu kenapa? Kamu akan merasa jijik dengan aku? Pernikahan kita masih akan lanjut? Memang ada aroma parfum wanita lain. Cepat pergi mandi. Bersihkan dengan baik. Baru aku bisa mempertimbangkan kembali hubungan kita. Sungguh menggemaskan. Kamu bilang apa? Yao ada di tangan Yunlan. Kenapa belum cepat selamatkan dia? Shen Zian bertekad mendukung wanita Yunlan. Bagaimana aku menyelamatkannya? Yao bersabar untuk sementara. Nanti aku pasti akan membantunya mendapatkan keadilan.
Yunlan bilang langsung mau mematahkan tangan dan kaki Yao Yao. Kamu mau menunggu dan Yao Yao sudah tak bernyawa. Zunlan, Kelu, kembalin Zun Yao padaku. Yunlan. Di siang bolong. Siapa suruh berisik di sini? Firkin Yun Yao. Kalau tidak, akan kubuat kamu menyesal. Membuatku menyesal, ya. Keluar tidak mungkin. Sepertinya bisa diangkat keluar. Berani kamu menyentuhnya. Aku akan melawannya. Apakah sakit? Bagaimana dia diurus? Kunci dia. Masih ada yang perlu ditanya. Tanya apa? Masalah ibuku. Masalah ibuku. Lanea. Ini Bibi Hua. Mulai sekarang, dia akan jadi ibumu. Kalian harus akur, ya? Jerdy. Santai saja, sayang. Sahabatku tewas kebakaran. Sayangnya, Lan Er kecil sudah kehilangan ibu. Aku pasti akan merawatnya seperti anak kandungku. Ayah masih ada urusan. Nanti kalau aku sudah selesai, kita makan malam bareng. Pasang foto orang mati di rumah, benar-benar sial. Sejak itu, aku harus pastikan wanita ini hilang tanpa jejak. Kenapa? Kau pikir aku kejam, tidak berperasaan? Tidak mungkin. Aku kan suamimu. Selalu. Akan mendukungmu. Kau bilang dia pantas mati. Maka dia harus mati. Hilman, apa yang ingin kau lakukan? Jangan takut. Jawab pertanyaan dengan jujur. Aku akan melepaskanmu bersama putri kesayanganmu. Tinggalkan tempat ini dengan aman. Pertanyaan pertama. Apakah kamu yang menyuruh Yun Yao menggoda Shen Xian? Goda apa? Mengapa biarkan Yao Yao melakukan hal tersebut? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku bilang padamu, Jika kamu berani menyakiti, aku mau kasih pelajaran pada. Aku akan lapor polisi. silakan lapor saja. Apa yang kamu lakukan pada? Kalau berani sentuh dia, aku tidak akan biarkan. Kamu mengancamku. Kamu belum punya hak itu. Yao Yao, Yao, kamu di mana? Kamu sembunyikan dia di mana? Kamu apa dia? Benar-benar hubungan ibu anak yang mengharukan. Ingin tahu apa yang terjadi dengan putrimu? Maka jawab dengan baik. Pertanyaan yang aku tanyakan. Yunlan,
Ini di rumah keluarga Shen. Jika Shen Xian tahu kamu menyentuhku di tempatnya, bikin dia kena masalah. Kamu pikir dia akan menyerah padamu? Iya. Si Shen Ziyan ini. Sebelumnya benar-benar banyak bikin masalah buat aku. Aku sarankan sebaiknya kamu antarkan aku dan Yun Yao pulang. Kalau tidak, suami membuat tetua. Memberi tekanan pada Shen Ziyan. Saat itu, yang minta maaf adalah kamu. Bu. Bos khawatir lelah dari interogasi. Dia suruh aku bawa air untukmu. Bu. Bos bilang. Pelan-pelan menginterogasi. Kalau benar-benar tidak bisa tanya. Di rumah masih banyak alat interogasi. Shen Ziyan ini suami yang baik. Tahu saat-saat penting. Ayo dukung aku. Sekarang di keluarga Shen, sebenarnya siapa yang berkuasa? Kamu sudah tahu, jadi harus jawab baik-baik. Pertanyaanku, Aku bilang, aku yang suruh Yun Yao menggoda Shen Ziyan. kalung ini model baru. Dan ini edisi langka pasangan, harganya 80 juta. Yun Zhengxiong sekarang tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Pertanyaan kedua. Kalung ini, dari mana asalnya? Tidak mau jawab ya. Kalau begitu menurutmu, aku memberitahu Yun Zhengxiong tentang semua yang kamu lakukan di belakangnya. Coba tebak, apa yang akan dia lakukan padamu? Kamu tahu tentang aku dan Qian Wen. Ternyata dia selingkuh dengan Qian Wen. Qian adalah salah satu anggota gereja. Hampir 80 tahun. Kalau Yun Zhengxiong tahu, dikhianati oleh pria tua, Bibi Hua akan mati tragis. Kalung dibeli dengan meminjam uang. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Sekarang seharusnya biarkan aku dan Yao Yao pulang. Baik. Pertanyaan terakhir. Ibuku. Sebenarnya, Bagaimana meninggal? Sebenarnya bagaimana meninggal? Terbakar di api. Semua orang tahu ini. Benar-benar harus lihat peti mati. Baru menangis. Apa yang saya katakan itu benar. Menekat negeri siapa? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Shen Ziyan, kamu datang. Yunlon Hila. Bertingkah sembarangan di rumahmu. Biar aku yang urus, jangan sampai kukumu yang baru rusak. Lanji ada di sini. Lakukan apa yang kamu mau, sebaiknya jujur saja. Shen Ziyan, apa yang ingin kamu lakukan? Aduh. Meleset. Rang Hila. Kalian semua gila. Apakah Anda ingin membunuh seseorang di sini? Aku hanya memberimu satu kesempatan. Anda harus mengaku dengan jujur. Atau berjudi. Aku tidak akan melewatkannya lain kali. Tiga, saya tidak tahu. Aku tidak punya ide. Aku tidak punya ide. Aku bilang. Bukan aku yang membunuhnya. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Itu kamu. Kamu yang menyebabkan kematian ibumu. Omong kosong. Kamu benar-benar tidak ingat. Hari saat kebakaran terjadi, bagaimana ibumu terbakar?
Penting. Hari-hari. Kalau Nyonya melihatnya, kamu akan dikeluarkan tanpa apa-apa. Dikeluarkan tanpa apa-apa. Sekarang saya punya kuasa besar di perkumpulan keluarga Yun. Selama saya mendapatkan cap, lalu perempuannya itu. Bu, Siapa? Bibi Hua. aku agak pusing. Lanea. Sakit ya, istirahat di tempat tidur. Jangan jalan-jalan. Kalau nggak mau anakmu mati, ikut aku baik-baik. Dia juga anak cewekmu. Tapi anakku nggak cuma satu. Oke. Aku pergi. Mungkin tanpa adanya kamu, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Diam. Ibuku kasihan padamu. Makanya membawamu masuk ke dalam bisnis, bahkan membantu melunasi semua hutang keluargamu. Tanpa dia, kamu tidak akan bertahan, bukannya berterima kasih. Malah menggoda suaminya, Bahkan, membunuhnya. Masih berani bilang salah kami, benar sekali. Kalian yang cari masalah sendiri. termasuk Fu Chenghe. Apakah itu rencanamu? Ibuku kebakaran sengaja. Kamu atur pengganti. Bilang dia penyelamatku. Bagaimana kamu tahu? Satu sahabat ibuku. Satu lagi suami ibuku. Kalian, Untuk uang dan keuntungan. Membakar dia hidup-hidup. Buat ibuku mati dengan sangat tersiksa. Kalian seperti ini. Orang jahat yang tak dapat diampuni. Kalau Tuhan tidak menghukummu, aku yang akan menghukummu. Lan Er. Tenanglah sedikit. Melepaskan. Dia membunuh ibuku. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Tenang. Anda di pihak mana? Aku akan selalu mendukungmu. Lepaskan aku akan membunuhnya. Lanea. Apa tujuanmu membawanya ke sini? membunuhku tidak akan mengubah. Ibumu juga tidak akan kembali. Terus Anda pergi untuk dimakamkan bersama ibuku. Tenang. Biarkan aku pergi. Dia mengatakan untuk memprovokasi Anda dan membuat kehilangan kesabaran. Jangan biarkan dia punya pilihan. Jika Anda melakukan ini dapat meringankan rasa sakit Anda. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Mulutnya suka mencari masalah. Perlu diajar. Kasih dia 100. Siap, bos. Kamu orang jahat, bakal kena batunya. Bodoh. Sakit tidak? Lan Er. Kamu lebih sakit 1000 kali. Lan Er. Kalau merasa sedih, menangislah. Jangan kotori tanganmu untuk orang seperti itu. Mereka tidak pantas.
masih tidak senang. Lalu, apa yang kamu ingin? Asal kamu bahagia, akan aku berikan padamu. Bagaimana kamu mau membuatku bahagia? Di kartu ini ada 5 juta. Kalau tidak cukup, isi sendiri. Mau berapapun bisa. Aku pemimpin keluarga Yun, tertarik dengan uang? Apa yang kamu lakukan? Melayani kamu, bikin kamu nyaman. Hanya kamu sendiri. Tidak cukup buat aku senang. Aku sendiri belum cukup untuk kamu. Bukankah kamu bilang mau bikin aku senang? Apa itu menyenangkan? Pria lain semampu aku. Seperti aku perhatian, seperti aku punya kemampuan. Aku yang kamu beri status. Masih memikirkan orang lain. Kamu benar-benar lucu. Bicara serius. Aku mengerti, menyingkirkan mereka membosankan. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka saling gigit, hancur berkeping-keping. Kau mau aku lakukan apa? Cari beberapa papa, sebarkan gosip palsu. Mereka butuh direkayasa. Sekumpulan orang bodoh yang tidak bersih pekerjaannya. Cari sembarangan saja langsung ketemu banyak skandal. Maksud saya, buat beberapa skandal saya. Maksud saya, buat beberapa skandal saya. Saya menyelewengkan dana perut bersenang-senang di luar. Lalu, lepaskan Yun Yao dan ibunya. Tenang saja. Yun Zhengxiong dengar berita ini. Dengan seberapa saya kenal dia, pasti akan bikin masalah di pesta pernikahan kita. Biar saya suruh pengurus untuk urus ini. Kasih tahu saja, kan beres. Barusan kamu bilang ke saya, pengen bikin saya senang. Manfaatkan nama besar keluarga Shen, biar meriah di pesta pernikahan. Junlan, saya sudah sewa detektif pribadi untuk gali aib kamu. Aku mau kamu hancur reputasimu. Aku ingin lihat bagaimana kamu berani lagi. Sayang, beberapa hari ini kamu menderita. Hari ini bayar suami balas. Pemegang saham ada di sini. Asal dikeluarkan dari persekongkolan, itu saatku bangkit kembali. Suamiku, Aku ke toilet dulu. Pergi saja. Tuan Yun Zhengxiong, baru-baru ini ada rumor tentang putri Anda, Yun Lan. Apakah itu benar? Keluarga sial. Bukankah kita setuju untuk tidak bertemu? Kalau ketahuan Yun Zhengxiong akan membunuhku. Sudah sebulan aku tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Jangan khawatir. Tidak ada yang tahu aku datang. Ikan sudah tertangkap. Sekarang giliran kita tampil. Jangan ditertawakan. Yunlan, di rumah dia suka mengatur. Bahkan saya, dia tak peduli. Tapi sekarang, dia bikin aib ini. Merusak reputasi serikat. Demi kepentingan para pemegang saham. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyerahkan perkumpulan terus-menerus ke tangannya. Baru meninggalkan perkumpulan, saham Yun Group turun karena skandal. Anda adalah masa depan perkumpulan. Sedangkan Nona Yun, Lebih baik diam di rumah, mendukung suami dan mendidik anak.
perkumpulan harus diurus oleh Anda dan nyonya. agar Yun Group semakin maju. Tenang saja. Anak saya memang bersalah sebagai ayah. Saya tidak akan berpangku tangan. Jika pemegang saham bersedia mendukung, saya pasti lebih kokak menjadi kepala keluarga ini. Jika kepala keluarga Yun memang seperti gosip buruk yang mengapa keluarga Shen setuju mengadakan pesta pernikahan ini dan mengundang kita? Sepertinya gosip buruk Yunlan baru saja sampai ke telinganya. Jadi, Shen Ziyan sampai sekarang belum datang ke lokasi pernikahan. Siapa tahu, dia merasa malu kalau diselingkuhi. Mungkin langsung cerai saja. Ramai sekali. Dengar-dengar, keluarga Shen sedang bercerai dengan Nona Yun. Tampaknya tidak begitu. Ramai sekali. Kenapa aku dengarnya? Orang dikeluarkan dari perkumpulan dagang Yun. Resepsi Shen dan Yun bicara sembarangan. Mengatakan, namaku rusak dan ditinggal. Kenapa? Kau mau tinggalkan aku? Seharusnya aku yang takut ditinggalkan. Baru saja seseorang bilang, aku ditipu dan mau batalkan pernikahan. Menurutku, harus cabut lidahnya. Pemimpin keluarga Shen. Ini bukan urusan kami. Semua kata-kata itu dari Yun Zhengxiong. Bukti kuat ternyata cuma tipuan. Sebenarnya, Nona Yun lembut, baik hati, dan cantik bidadari. Mana mungkin gosip yang beredar. Dia dan Tuan Shen benar-benar pasangan serasi. Terima kasih. Ayo pergi. Seperti tikus yang ketahuan, masih berani berbohong, bahkan keributan di pesta syukuran. Benarkah mengira dengan ini? Jadi ketua asosiasi, terlalu percaya diri. Kamu. Yunlan. Untung saya sudah siap. Ketika Shen Ziyan melihat sendiri, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pasti akan dibuang. Sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita. Baik-baik. Selamat-selamat. Benar-benar pasangan serasi. Acara selesai. Hari ini, bukan hanya pernikahan saya dan Yunlan. Saya juga akan mengumumkan, memindahkan 60% saham grup Shen ke atas namanya. Begitu rela 60%. Ini besar, jadi kamu menjual Shen Company padaku. Mulai sekarang, kamu harus kerja untukku. Jadi, aku akan bekerja untuk istriku seumur hidup. APA? Shen Ziyan menyerahkan saham Shen Company. Dia sudah gila. Shen Ziyan, kamu mencintai Yunlan tanpa batas. Bukankah itu karena belum melihat bukti? Baik. Sekarang aku akan memberikannya padamu. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tuan Shen, aku tahu kamu sangat mencintai Yunlan. Tapi setelah semua yang dia lakukan, bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Bagaimana aku bisa layak untukmu? Hari ini, di depan semua wartawan dan tamu, aku akan tunjukkan wajah asli Yunlan. APA ini benar-benar dia kan. Ini dia, sungguh tak disangka. Ternyata ini terlihat baik-baik. Tapi ini adalah salah satu kebodohan putriku yang dia lakukan. Sebagai ayah, aku akan lebih mendidiknya di masa depan. Posisi ketua asosiasi, tidak bisa dia yang melanjutkan. Aku akan mewakili untuk mengelola asosiasi. Ayah, Apa lagi yang ingin Anda katakan? kenapa tidak? Buka mata dan lihat. Di dalam video itu, siapa sebenarnya? Bukankah sudah sepakat untuk tidak bertemu? Kalau Yun Zhengxiong tahu, aku pasti mati.
Lihat ini. Ini benar-benar dia, Kak. Kenapa dia jadi begini? Lama Yoon Sing-kyung. Diselingkuhin. Apa terjadi padanya? Memutar video istrinya. Di depan umum. Yoon selingkuh dengan pria tua. Apakah Yoon Sing-kyung punya kelemahan yang membuat Nyonya Yoon takut sehingga rela melakukan pekerjaan kotor? Jangan memotret, kalian semua jangan memotret. Kalian salah paham. Sedang berdiskusi dengan tetua, kami membicarakan masalah bisnis. Kamu kira saya orang bodoh? Tidak tahu malu. Semua perbuatan kotormu ada di situ. Apakah datang untuk menjebak saya? Saya datang etc. undangan Tuan. Sudah dibilang. Dia ingin membahas dengan saya soal pembagian Dewan Dagang. Tertipu. Dengar jelaskan. Tidak seperti itu. Kamu berani selingkuh. Sang Dengga ku jelaskan. Mereka benar-benar bermain serius. Luar biasa. Berita sehebat ini pasti bakal viral. Memalukan. Yoon Sing-kyung, mulai hari ini, aku memutuskan semua hubungan dengan kalian, kamu jangan berharap bisa menggunakan pengaruhku di Jinghai. Pak Xiao. Semuanya gara-gara kamu. Lihat aku nggak mukul kamu sampai mati. Berita besar seperti ini. Semua ini ulah Yun Lan. Kamu dan pria itu buat ulah di sini. Pria di sini Masih ngeles, belum jelasin Qian Wen. Kamu dan Run Yao, sama-sama keluar dari keluarga Yun. Aku memang selingkuh. Ya ampun, ini gila banget. Setiap hari selain sentuh sana, kamu bisa apa? Lebih baik pria tua umur 10 tahun. Daripada pria kamu. Kau bilang padaku untuk pergi bersama. Kau membunuhnya sekarang. Aku akan pergi denganmu. Ayo bekerja, kamu yang bermarga kian. Bermarga Qian. Kembali di kamar dagang, saya perlakukan Anda. Aku memperlakukanmu baik, tapi kau tidur dengan wanitaku tanpa. Mereka masih ingin berurusan denganku. Melon yang sangat besar. Tidak, aku hanya mempermainkannya. Dia merayuku. Memang. Kau lupa dulu kau mohon-mohon agar aku cerai dengan Yoon Sing-kyung lalu kau bisa nikahi aku. Astaga, ini benar-benar heboh. Sudah bersamamu sekian lama, sekarang mau tinggal pergi begitu saja? Tidak mungkin. Trending nomor 1 ya. Kalau mau ribut, bikin ramai sekalian, aku sudah suruh orang unggah video dan mulai live juga. Pastikan mereka tetap trending. Selama 3 hari. Ini cara bos mafia. Sangat kejam. Suka? Suka. Bos. Paket makan semangka yang Anda sudah saya antar. Biar aku kasih tahu, Qian Wen tidak mau kamu. Aku juga tidak mau kamu. Cerai. Kuberitahu kamu. Qian Wen tidak mau kamu. Aku juga tidak mau kamu. Cerai. Suamiku, aku tidak bersama Qian Wen lagi, akan fokus padamu. Masih mau membuatku jadi cadangan. Mimpi, hanya mimpi. Ku beritahu kamu, aku pasti cerai. Sekarang kita pergi ke kantor catatan sipil. Aku rencanakan semuanya. Menafkahi kamu dan Yao Yao. Aku mau kamu kembalikan uangku sendiri. Jangan harap bawa pergi 1 sen. Jangan menghibur diri sendiri. Demi aku dan Yayao, kamu hanya untuk diri sendiri. Urusan rumah. Semua aku yang urus. Supaya kamu nyaman. Di luar sana orang lain mensila naik jabatan. Ketika menghina Yao Yao karena dia perempuan, apa membela kami? Dia benar-benar seorang pria sejati.
Ya ampun, ini benar-benar mengejutkan. Sudahlah. Tontonannya harus segera tamat. Kita harus benar-benar hitung-hitungannya. Anakku, Kamu juga sudah melihatnya. Ayah ditipu wanita itu, makanya terhadapmu. Anggaplah demi keluarga. Maafkan ayah ya. Maaf semuanya. Ada urusan keluarga perlu diselesaikan secara pribadi. Pengurus Shen. Siapkan hadiah kecil tambahan untuk semua. Kirim dengan baik. Semua. Silakan. Ayo. Tepat saat seru-serunya malah nggak dikasih nonton. Ternyata benar ini ulah kamu. Qianwen bilang padaku, dari undangan saja dia sudah merasa aneh. Aku akan bunuh kamu. Coba saja kalau berani sentuh dia. Sayang. Ini Yunlon yang merenceng kita. Omong kosong. Putri dan menantu saya sedang membela saya. Jangan samakan saya dengan kamu. Suka. Hadiah yang saya beri? Benar saja. Yunlan ingin lawan dia, bukan saya. Kamu puas sekarang. Bukan hanya mencelakakan Putri, masih mau buat Yun Zhengxiong putus hubungan. Aku jadi seperti ini. Kau senang? Aku tidak menyakiti Yun Yao. Aku hanya mengurung Yun Yao selama 7 hari. Membiarkan tidak tidur dan istirahat selama 7 hari. Siapa sangka dia rapuh. Lalu jadi gila. Di kehidupan sebelumnya. Dia menyiksa mentalku selama 3 bulan. Kenapa? Tetap pura-pura baik di depan Shen Xian? Shen Jian beritahu, wanita ini punya keterampilan luar biasa. Dia menyakiti putriku dan tidak mengampuni ayahnya. Yang berikutnya adalah keluarga Shen Anda. Selama Lan Er bahagia. Bahkan jika keluarga Shen bersedia mengganti nama keluargaku menjadi Yun. Istri. Kau tidak keberatan merawatku, kan? Itu tergantung. Tergantung bagaimana kamu memperlakukan saya. Saya pasti akan belajar dengan baik, agar kamu tidak bisa meninggalkan saya. Kamu sudah gila, demi wanita, kamu rela kehilangan segalanya. Lan Er pantas mendapatkannya. Tidak menyangka, Orang bermarga Shen begitu setia pada Yunlan. keluarga Shen kuat jika mereka berdua bekerja sama. Sebagai ayah, bukankah bisa berjalan bangga di sini? Kedepannya, saya hanya bisa bergantung pada Yunlan. Menantu saya tertipu, jadi saya melakukan kebodohan. Tapi dia adalah putri saya, bisakah Anda memaafkan saya? Lania, beri ayah kesempatan, biarkan saya menebus kesalahan dengan baik, oke? Pikirkan baik-baik. Ayah kasih makan dan pakai. Apakah itu sudah baik buat kamu? Yunlan, jangan salahkan ayah berat. Saya pikir matiin ibumu. Bisnis keluarga yang jadi milikku semua. Ibumu buat surat wasiat kamu jadi kepala keluarga. Seorang wanita memimpin. Tidak masuk akal. Kamu baik, seperti binatang berbulu domba. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Baru saja, peristiwa ini telah disiarkan langsung daring. Pemandangan, namun jumlahnya mencapai 100 juta. Setelah Anda benar-benar tikus menyeberang jalan. Anak nakal, pernahkah kau menganggapku ayah setelah semua ini? Tidak. Kau tak layak menjadi ayah. Jika bisa, ingin menguras darahmu dari tubuhku. Tapi tak apa, saya sudah membuat pernyataan di koran. Aku akan memutuskan hubungan ayah-anak. Saya yakin setelah berita hari ini keluar, Tetua Kamar Dagang Keluarga Yun setuju dengan tindakanku. Anda, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mencekikmu saat kau lahir. Kamu pertama kali menekan Yao Yao. Sekarang kau sudah menghancurkan ibu tirimu seperti ini dan kau masih mau menghancurkanku. Kau sayang. Mengapa tidak mati lebih cepat? Dia bukan pembawa sial bagi orang-orang ini. Tapi kamu. Anda tidak mengerti betapa hebatnya dia. Ya, aku tidak layak. Di mana ibunya? Kutukan ini bahkan membunuh ibunya sendiri. Hal terakhir yang seharusnya disebutkan adalah ibuku. Bukankah paling bersalah padanya? Apakah kau kira aku tidak tahu bagaimana ibuku meninggal? Bagaimana kamu tahu? Saat itu demam tinggi dan pingsan. Ibumu kelelahan merawatmu, tak sengaja menyebabkan kebakaran. Semua orang tahu ini. Dia tidak mati karena kebakaran.
dibunuh seseorang. Dia tahu dari mana? Tidak mungkin, Yunlan gadis kecil, meski melihatnya tak ada bukti. Dia pasti mencoba memancing untuk menyangkal bahwa dia bintang sial penanggung kematian ibunya. Kamu bisa membuat kebohongan seperti itu. Kamu bilang ibumu dibunuh. Tunjukkan buktinya. Tentu saja saya punya bukti. Apa? Wanita ini sungguh ceroboh. Wanita ini sungguh ceroboh. Merekam kejadian saat itu. Disimpan di file transkripsi di HP-nya, mudah sekali dibuka. Kamu takut Yun Zeng Siong akan meninggalkanmu, simpan rekaman ini. Bersembunyi. Anda juga merekam. Mereka bahkan menggunakannya untuk mengancam. Bagaimana jika saya mengancam kau bahkan membunuh istrimu yang kau cintai dan setia? Jadi tentu saja aku harus waspada. Kau mencoba membunuhku dengan rekaman ini. Kamu pun tidak akan selamat. Itu belum tentu benar. Semua bukti. Saya serahkan semuanya, tapi hari ini kita menikah, aku sedang senang. Aku pikir, kalian berdua cari satu orang buat menggantikan, lihat. Siapa yang bisa selamat? Lania, aku ini ayahmu. Bagaimana bisa tega membunuh istri sendiri? Semua ini, wanita ini menghasutku, menggoda naik posisi, bahkan merekam untuk menghancurkanku. Dia dalangnya. Cepat lapor polisi. Tangkap dia. Balas dendam untuk ibumu. Yun Jingxiang, kamu tak berperasaan, binatang. Kamu bilang menikah ke keluarga Yun tak punya posisi. Demi jari kecua, kamu bunuh ibu Yunan. Sekarang ingin menjadi bermimpi saja. Jangan percaya perkataan orang. Istriku kasihan padamu, menampungmu. Kamu. Saat dia hamil, kamu naik ke ranjangku. Aku cuma mau main-main denganmu. Siapa yang tahu? Kamu ingin jadi Jonya keluarga Yun. Kamu tidak bersalah, tapi saat istriku meninggal, kenapa kamu tidak melaporkanku, malah menikah dengan... Yun Zeng Siong cari masalah, diam-diam berselingkuh. Ketahuan pula. Demi posisi ketua, kamu bunuh dia. Demi Yao Yao, aku menikahimu, bajingan, urusan kita belum selesai. Dua pengkhianat ini, aku harus buat mereka bayar. Yun Lan, yang membunuh ibumu bukan aku, tapi Yun Zeng Siong. Lan aku tahu hatimu masih ada ayah. Tenang, ayah akan membalas kebaikanmu. Kamu tidak layak menyebut namaku. Ibuku dulu sangat baik padamu, meski kamu lahir di desa. Dia membantumu tetua di serikat dagang keluarga Yun. Bagaimana memperlakukan dia? Kamu pria beruntung. Saat ibuku hamil, kamu berselingkuh dan membunuhnya demi jadi ketua serikat dagang Yun. Ingin sukses dan terkenal? Baiklah, akan aku wujudkan ke ibu. Kenapa? Angkat kamu setinggi langit. Aku akan membuatmu jatuh kembali ke tanah. Lania, Serahkan dia ke pengurus Shen. Aku akan mengurusnya bersih. Tidak perlu, orang seperti ini mati malah terlalu mudah. Aku ingin dia hidup baik-baik dan menderita seumur hidup sebagai penebusan bagi ibuku. Kamu benar-benar kucing kecil nakal. Kucing kecil nakal. Kenapa kamu datang? Tentu saja menjemput istri tercinta pulang kerja. Ngapain kamu? Capek banget, aku gendong kamu pulang ya. Ada mobil nggak perlu, harus jalan kaki. Cepat ikuti. Lania. Ayah tahu salah. Ayah melakukan hal paling buruk. Biasanya orang selalu menyapa saya sopan. Semua datang menginjak-injak saya. Ayah salah. Kumohon maafkan aku. Siapa yang menyuruhmu menyentuh istriku? Turunkan aku. Pemimpin keluarga menampungmu, bukan untuk membuat malas. Bersihkan yang bersih. Lap dengan tangan. Lebih bersih. Kalian terlalu berlebihan. Kenapa? Kamu mau masuk penjara. Jangan lupa. Kamu punya nyawa di punggungmu. Istriku bilang,
Biarkan kamu menderita seumur hidup. Jadi terima saja dengan tenang. Bawa pergi. Bawa pergi. Lan ayah merasa bersalah. Ayah tidak mau menderita. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mau terus dibully. Orang yang menghalangi akhirnya diurus semua. Selanjutnya, kita jalani hidup yang lebih baik. Kenapa, sayang? Lan dendamu sudah terbalaskan bagiku. Apakah aku sudah tidak berguna lagi? Apakah kamu akan meninggalkanku? Seperti anak kecil. Butuh rasa aman. Aku tidak akan. Aku tidak percaya. Sudah tanpa beban. Aku juga tidak punya apa-apa untuk menahanmu. Kecuali, buktikan saja padaku. Bukankah aku sudah berjanji padamu? Aku ingin kamu mati. Mereka akan tumbuh tua dan mati bersamaku. Sebuah rumah yang penuh dengan anak-anak dan cucu. Kita sudah menikah. Aku ingin tinggal bersamamu. Shenxian baru-baru ini. Mereka mencoba segala cara untuk membuatku terpikat, dan benar saja, aku pun terpikat. Ini aku. Dengan anak-anaknya. Anak-anak saya. Anak-anak. Maaf. Yunlan, kamu sudah gila, itu kan anakmu. Tebeku. Aku yang menentukan. Aku. Pertama aku. Lalu kepala keluarga Yun. Wanita. Ibu. Aku mati daripada melahirkan anak untukmu. Kamu. Jangan harap bisa mengontrolku. Sayang, Saatnya keluar makan. Dulu. Agar tidak terkontrol Fu Chenghe dan mereka, aku sendiri yang membunuh anak pertamaku. Seperti ini. Apakah aku masih bisa jadi ibu? sayang. Hari ini aku masak sup buat kamu. Cepat coba. Oke. Bos. Ada apa lagi? Menurutmu, apakah pesonaku menurun? Tidak. Tidak. Kamu keluar sekarang. Ada juga banyak gadis muda yang mengintipmu. Lan bosan padaku. Apakah itu akan terjadi? Anda terlalu memikirkannya. Saya terlalu memikirkannya. Apakah Lan istrimu atau istriku? Apakah dia sudah bosan menonton? Mana mungkin aku tidak tahu. Malam ini aku harus lembur. Sayang, Keluar, keluar. sayang, sayang. Bos. Kalau tidak, Kamu coba lebih keras lagi. Tunjukkan nilai kamu. Apa nilai manfaatnya? Untuk kamar dagang kota, melahirkan pewaris. di rumah mengurus istri dan anak.
Istri, kamu sudah mengusirku ke ruang kerja beberapa hari. Malam ini, boleh tidak aku tinggal di sini? Jangan aku ada pekerjaan. Pembohong. Aku sudah lama tahu. Malam ini, kamu nggak kerja. Sayang, kita baru saja menikah. Apa kamu sudah bosan dengan aku? Kenapa mau tetap di sini? Kalau gitu, pikirkan caranya, ya. Aku harus lebih berusaha. Biar kamu mau ngasih aku anak. Aku gak mau punya anak. Jadi kamu menghindariku. Karena gak mau anak. Kamu mau hidup tanpa anak. Kamu gak mau punya anak. Kamu bilang, tapi jangan hindari aku. Aku. Kamu mau kemana? Melakukan sterilisasi. Kemana kamu pergi? Melakukan sterilisasi. Cepat sekali memutuskan, takut menyesal nanti. Asalkan kamu tidak pergi. Aku takkan pernah menyesal. Katamu kamu sangat suka anak-anak. Yang aku suka adalah aku dan anakmu. Lan Er. Kamu adalah dirimu sendiri dulu. Lalu istri saya. Ibu dari anak. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu tidak ingin anak. Tapi selama kamu bilang tidak mau, aku akan selalu mengalah. Tubuhku. Kendali ada padaku sendiri. Aku. Pertama aku. Lalu kepala keluarga Yun. Wanita. Ibu. Kata-kata ini. Dulu aku juga bilang. Dalam mimpi. Fu Chenghe memfitnahku. Membuatku punya anak. Mereka ingin gunakan ini mengendalikan aku. Agar tidak dikendalikan oleh mereka. Aku membunuh anakku dengan tanganku sendiri. Agar tidak dikendalikan oleh mereka. Aku membunuh anakku sendiri. Lan Er. Itu hanya mimpi buruk. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Aku akan selalu di sampingmu. Melindungimu. Ya. Hidup ini, anak dalam perutku adalah bayi berharga yang kubesarkan dengan rela. Shen Xian akan melindungiku. Dia juga akan melindunginya. Tetapi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Tinggalkan aku. Bagaimana aku meninggalkanmu? Mengapa kau tak mau menyentuhku? Apakah mereka tidak bosan memainkannya? Tidak mencintaiku lagi. Karena aku hamil.